Ustaz Imam Tauhid. Waktu dan tempat kita persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Khodimul Majlis, terutama Ustadz Amirullah. Ya, semoga Allah memberikan rahmat selalu kepada beliau dan keberkahan hidupnya. Dan juga kepada seluruh jamaah, baik masnya dan juga ibu-ibunya semua ini, gitu. Semoga juga mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Dan juga kepada terlebih umumnya kepada warga kampung sini, semoga mendapatkan hidayah ya, dan juga dirahmati Allah ya, dan semoga dijaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama ialah ucapan rasa syukur dan juga bahagia yang selalu diucapkan kepada Allah ya, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana dengan limpahan rahmatnya kita semua ya bisa diberikan rahmat, bisa diberikan kenikmatan untuk dapat duduk di sini berkumpul dan mendengarkan tadi sholawat ya, sholawat yang mana tujuannya untuk mengingat Nabi besar kita baginda Muhammad SAW. Tak lupa juga sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan kegigihannya ya, dengan semangatnya beliau membawa risalah keislaman ya, kita semua tinggal merasakan nikmatnya saja. Kalau beliau itu harus dengan gigi gerahamnya yang pecah kayak gitu ya, pelipisnya yang berdarah. Nah, kalau kita tinggal nikmatin aja gitu. Nah, disuruh nikmatin itu lebih susah kayaknya. Karena tadi nggak ada rasa-rasa perjuangan itu. Sama kayak orang, Bu. Kalau misalkan dia mencintai itu kan dia pasti berkorban gitu. Nah, kalau misalkan berkorban itu kan pasti nanti kerasa cintanya. Nah, kalau sudah tinggal nikmatin aja itu kayaknya susah banget gitu. Kayak nggak kerasa perjuangannya. Nah, tapi itulah apa yang dibawa sama Rasulullah kayak gitu, tentang keislaman. Nah, sejatinya ketika tinggal disuruh menikmatin ya tinggal nikmatin saja. Tapi kebanyakan dari kita itu banyak yang lupa, banyak yang lalai kayak gitu. Ya, tadi sebetulnya saya di sini untuk menggantikan Habib Ridho ya, karena beliau berhalangan. Tapi Habib Ridho ini kan belajar tentang ini ya, Bidayatul Hidayah saja. Nah, tentang belajar Bidayatul Hidayah. Nah, kalau saya, Bu, saya akan banting setir, Bu, gitu. Banting setir dulu kita, banting setir ke tentang salah satu mukjizat Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an Karim, yang mana itu mukjizat sepanjang masa. Tapi perlu kita ingat dulu, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ya, bahwasanya ternyata Nabi itu ya, sebelum Nabi Muhammad itu nabi-nabi dan rasul itu diturunkannya secara lokal. Nah, kalau bahasanya tuh kayak Ustadz Amir ini masih ranah lokal ini. Ranah mana bisa? Ini ranah mana ini? RT. Masih ranah Gunung Sindur bahasanya. Gambek ibu ya. Itu masih lokal kayak gitu. Nah, tapi kalau sekelas Nabi Muhammad itu sudah ranah internasional. Itu. Nah, kalau misalkan kalau disamakan ya, kalau misalkan disamakan dengan zaman sekarang, itu ulama internasional ya seperti para habaib yang sudah kita kenal ya, dan juga ulama-ulama internasional yang juga kita kenal ya, seperti itu. Nah, kemudian juga kita juga tahu bahwasanya silsilah kita itu satu, ujungnya kemana? Nabi Adam, nggak ada yang lain. Gitu. Kalau misalkan masih ada yang ngaku ke yang lain, coba waktu dipertanyakan itu kayaknya bapaknya dari mana ini? Gitu. Soalnya tadi secara penciptaan ya itu memang kita kembalikan semuanya nasabnya itu kepada Nabi Adam, dan ketika Nabi Adam turun itu tidak ada manusia kayak gitu. Nah, kemudian di situ ada yang perlu kita gali, titiknya tuh ada yang kita gali. Gitu. Dalam surah Al-Baqarah itu kan disebut bahwasanya
Allah itu akan memberikan petunjuk, yaitu sebuah petunjuk. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yang ikut petunjuk saya, maka dia tidak akan takut dan juga tidak akan bersedih. Yaitu. Nah, tapi kembali lagi kepada cerita tentang kelokalan para nabi itu. Nah, kalau Nabi Adam itu kan karena belum ada, makanya masih nabi, belum ada umat maksudnya, ya. Nah, sehingga masih lokal dan di situ perintahnya masih sebatas kalam yang itu untuk mengingatkan anak-anaknya lagi. Turun lagi ke Nabi Nuh, turun lagi ke Nabi Ibrahim, turun lagi ke Nabi Lut. Kita tahu. Nah, dalam nabi-nabi yang lokal tadi, ya, itu ternyata juga ada yang dua nabi tapi beda kampung. Dua nabi beda kampung, ya. Ada dua nabi beda kampung. Sama kalau misalkan rumahnya Ustadz Amir ini kayaknya terbelah dua saja. Nah, ini rumahnya ini pembatasnya gitu. Jadi ceritanya disebutkan dalam surah Ad-Dariyat, ya. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Itu. Nah, itu ceritanya Nabi Ibrahim dan juga ceritanya Nabi Lut. Itu. Nah, saat itu cerita Nabi Ibrahim dan cerita Nabi Lut, nah itu di kampung yang berbeda. Nah, sedangkan Nabi Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim. Nah, saat itu Nabi Ibrahim alhamdulillah masih hidup gitu. Nah, kemudian saat itu tengah malam, ya, sekelas nabi itu didatangi tamu. Itu. Nah, kemudian didatangi tamu. Nah, kemudian juga di situ ya sudah diterima dengan baik. Ya, setelah diterima dengan baik tamunya, ya, itu sekelas nabi, Bu, yang sudah jelas surganya, sudah jelas ketakwaannya, sudah jelas keimanannya, ya. Itu kalau memuliakan tamu itu tetap memuliakan tamu, ya itu. Nah, kalau kita ini surga masih agak gimana gitu. Ya, hisapnya masih negangkan gitu, menerima tamu ogah-ogahan gitu. Ya. Nah, itu sekelas Nabi Ibrahim itu dibuatkan apa, Bu? Gulai kambing, Bu. Enak, tapi setengah 3 loh, Bu. Setengah 3 dibuatkan gulai. Gitu. Kan enak tuh gulai kambing kalau zaman-zaman kita sekarang. Tapi itu dibikinkannya setengah 3, Bu. Setengah 3 malam lah, Bu. Kalau bahasa tengah malam itu ya setengah 3-an gitu. Nah, pas dihidangkan gitu. Nah, ternyata loh, kok enggak makan gitu. Ternyata pas enggak makan, dilihat dari atas ke bawah. Oh, selesai. Kakinya enggak napak. Baru tahu di situ kalau Nabi Ibrahim kedatangan malaikat. Tamunya itu malaikat, Bu. Gitu. Ya. Nah, baru kata malaikat, "Loh, Nabi Ibrahim nanya, "Loh, kok datang ke sini?" gitu. Baru kata Nabi Ibrahim, mungkin kalau bahasa malaikat, "Sebentar, saya mampir dulu ke sini. Sebetulnya urusan saya ke kampung sebelah." Itu. Tapi saya jenguk kamu dulu gitu, karena ada nabi juga. Nah, ada nabi yang lebih tua bahasanya. Ya, jadi dijenguk dulu Nabi Ibrahim gitu. Nah, baru setelah itu dia mengazab kaumnya Nabi Lut, yang mana kaum Nabi Lut itu terkenal dengan songongnya gitu, dan terkenal dengan kaum Sadumnya gitu. Nah, tapi kembali itu semua menjadi nabi dan rasul dalam ranah kelokalan. Kayak gitu ya. Kemudian juga kita mengerti Nabi Musa, ya ibu-ibu semua kenal Nabi Musa? Oh enggak, bagus ya, bagus kalau jawabannya enggak gitu. Kalau misalkan kenal nih saya kabur, Bu. Ternyata ibu lebih tua umur daripada saya, sejaman sama Nabi Musa ternyata. Ya. Seperti Nabi Musa yang diberikan kitab Taurat, kayak gitu. Taurat. Nabi Musa Taurat ya. Kemudian Nabi Daud itu Zabur, ya. Kemudian Nabi Isa itu adalah Injil. Nah, tapi tadi semua kitab-kitab itu ranah kelokalan, masih sesuai umatnya saja, ya. Nah, tapi ya di dalam kitab-kitab mereka itu pasti tersebutkan nama baginda besar kita, pasti disebutkan tanda-tandanya, ya. Nah, kita lompat lagi ceritanya. Ini ceritanya lompat-lompat aja, Bu, ya. Mohon izin ceritanya lompat-lompat aja. Ketika ketika Nabi Muhammad itu lagi jalan sama pamannya Abi Thalib, ketemu dengan rahib Nasrani, ya. Itu siapa tuh namanya?
Bukhara, ya Bukhara. Nah pas dia lihat dari jauh, waduh kok ada manusia tapi diikutin awan terus. Nah, Nabi Muhammad itu saking mulianya, ya itu awan tuh selalu ngikutin supaya Nabi merasa teduh terus, ya. Padahal Nabi tidak meminta itu, tapi bagaimanapun seluruh makhluk tetap memuliakannya. Nah tadi pas lihat ini kok awan ikut ini. Gitu. Nah ternyata pas dicek, coba dipanggil, diajak makan, dicek, oh ternyata benar ini seorang anak yang ditandakan di dalam kitab Injil, gitu ya. Nah makanya Bukhara saat itu berpesan kepada Abi Thalib, ini jaga anaknya, gitu, karena ini akan menjadi nabi, ya kalau bahasa kita nabi internasional, ya itu. Nah kita kembali lagi kepada Nabi Adam, diturunkan yaitu Huda. Nah ketika semuanya itu menjadi kitab lokal, petunjuk-petunjuk kayak Taurat, Zabur, Injil itu lokal, ya. Nah sedangkan Nabi Muhammad, ya, yang diturunkan Al-Quran itu menjadi petunjuk yang juga internasional, kayak gitu. Karena bahasanya seperti ini di Al-Quran. Boleh dicatat itu posisi ayatnya nggak apa saat itu, tapi ayatnya di Al-Baqarah, itu Al-Baqarah juz 2, itu Al-Baqarah di juz 2 itu silahkan aja cari yang Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah kan bisa diteruskan itu, ya, unzila fihil Qur'an hudal linnas. Nah hudal linnas, nah Annas itu jamak dari atau bentuk kata, kalau bahasa Indonesia jamak itu perkumpulan itu, menyebutkan sesuatu yang banyak. Kalau satu manusia kan insan gitu. Nah kalau misalkan banyak manusia itu nas. Sedangkan Al-Quran, nah itu untuk nas, untuk semua manusia. Nah maka dari itu saya bisa melabelkan ini menjadi petunjuk yang internasional juga. Bisa dibaca oleh siapa saja, ya. Kalau dibaca secara huruf, gitu. Namun kalau misalkan dibaca dengan hati, dengan penuh ketadaburan, itu tidak bisa semua orang, gitu. Hanya yang memiliki hati yang bersih, ya, yang penuh keimanan membacanya. Nah itu baru bisa. Tapi kalau misalkan sesuai dengan huruf saja itu banyak, semuanya pasti bisa. Atau ketika semuanya butuh terjemahan, itu semuanya bisa. Nah itu dia. Nah juga di teks yang lain, di redaksi dalam surah Toha, ya, dalam surah Toha itu siapapun yang mengikuti petunjuk Allah fala yadhillu wala yashqa, itu tidak akan tersesatkan, kemudian juga tidak akan susah menapaki kehidupan di dunia ini. Karena kita tahu Al-Quran itu semuanya itu tercantum pedoman hidup manusia, mau hidup mereka di dunia atau mau hidup mereka di akhirat. Coba kita lihat, banyak sekali orang-orang, ya, atau saya sendiri pun sering menemukan orang itu suka curhat sama saya tentang kehidupan dunianya gitu, ya. Ketika mereka kaya tapi mereka tidak menemukan kebahagiaan. Sama kalau misalkan miskin kayak gitu, ya, atau kurang mampu gitu, ini malah banyak ngeluhnya kayak gitu. Jadi serba salah kayak gitu. Nah ini sebetulnya di mana titiknya? Karena titiknya dia menjauhi petunjuk Tuhan, ya. Karena petunjuk Tuhan atau Al-Quran itu sendiri, ya, itu sebagai obat hati. Ingat, penyakit dari segala apa yang terjadi dalam dunia itu penyakitnya berdasarnya di sini, ya. Oke, kita bisa melihat ada kriminalitas itu pasti biasanya dengan ekonomi biasanya, ya. Kalau ekonomi biasanya percintaan, udah itu aja, ekonomi percintaan gitu. Saya sering baca di berita itu kasus-kasus, ya, kalau nggak ekonomi percintaan yang mengakibatkan ujungnya nanti berani menghilangkan nyawa, kayak gitu. Nah tapi itu tadi, ya, semua puncaknya itu di hati. Nah sedangkan hati itu tidak bisa diobatin dengan mewahnya dunia, dengan berkilaunya harta benda kita, tidak bisa tidak bisa. Nah dunia ini itu cocoknya dengan nafsu kita, ya. Nah makanya nafsu kita itu kalau misalkan dikasih dunia sedikit aja itu nanti nambah lagi, dikasih banyak pun nambah lagi, tidak dengan hati. Nah kalau hati itu sudah ketemu obatnya, ya, nah maka itu dia akan memunculkan kesyukuran yang nanti dia
menjadikan manusia itu ya yang memiliki hati yang bersih tadi itu manusia yang sebaik-baiknya manusia. Dan kembali itu harus menemukan obat yang cocok. Apa obat yang cocok? Yaitu Al-Quran. Yaitu Al-Quran, zikir kepada Allah, mengingat Allah dalam segala hal. Nah itu memang titiknya di hati. Ya karena kalau sudah itu semua maka dunia akan tunduk. Nah kemudian juga dalam mengaplikasikan Al-Quran agar menjadi mulia diri kita bersama Al-Quran dalam kehidupan. Nah itu bagaimana ketika kita bisa membacanya lalu kita bisa mengamalkannya, kita bisa melakukan isi yang ada di dalamnya, begitu. Nah kita lihat lagi Al-Quran ya. Al-Quran itu turun dari Allah lewat siapa? Lewat malaikat Jibril. Nah malaikat Jibril ketika menerima Al-Quran menjadi Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat. Gitu. Turunnya kepada siapa lagi Bu? Kepada Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Bashar, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Turunnya di hari apa Bu? Ada yang tahu? Hari Jumat menjadi Sayyidul Ayyam, kayak gitu. Malam apa Bu turunnya? Lailatul Qadar menjadi malam yang lebih baik. Turunnya di bulan apa? Ramadan. Nah, maka bulan itu menjadi bulan yang paling baik. Orang kalau sesuatu kalau sudah disentuh Al-Quran maka dia akan mulia. Seperti tadi rentetannya, kalau misalkan malaikat Jibril ya karena dia menjadi penyambung kalam Allah ya, nah, maka dia jadi Sayyidul Malaikat. Nah lanjut lagi kemudian ya Nabi Muhammad juga menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin ya. Dan juga tadi bulannya bulan Ramadan, malamnya di hari Jumat ya, malam Lailatul Qadar. Nah itu semua menjadi mulia dari hari-hari, dari orang-orang atau dari bulan-bulan yang lain. Nah dalam mengaplikasikannya itu tadi ya, itu bagaimana kita harus bisa ya dalam membaca, setelah membaca kita mengamalkan perbuatan itu, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri ya itu sudah menjadi petunjuk paten ya dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Cuma kadang manusia saja ya yang masih setelan hawa nafsu. Nah saya bilang kenapa ini setelan hawa nafsu. Jadi kalau misalkan dalam ilmu tasawuf ya, ruh itu sebetulnya kan ruh itu kan dari Tuhan. Nah, ruh itu bagian dari Tuhan. Sedangkan badan, jiwa, raga, tubuh, nah itu tuh sesuatu yang baru dibuat, dan itu berkaitan dengan nafsu. Nah sehingga ruh tadi obatnya itu Al-Quran. Nah kalau misalkan disandingkan dengan nafsu, maka ruh sendiri itu tersiksa. Ya, ruh itu merasa tersiksa ya karena disandingkan dengan tubuh ya. Nah makanya dia agak susah gitu. Makanya ibu bapak juga akan melihat secara pasti. Misalkan saya ngambil ini saya bawa pulang gitu. Karena saya lihat ini bagus. Misal aja Bu ya, ini dari emas, misalnya saya bawa pulang gandul gitu kan. Bawa pulang kan. Nah, tapi itu kan ada dua. Kalau misalkan saya melihat ini emas dan saya bawa pulang, itu kan gara-gara nafsu saya. Sedangkan ruh itu mengatakan itu bukan punya kamu. Ya. Nah, yang tidak cocok tadi, nah itu yang katakan ruh kita. Ya, ruh yang terkoneksi dengan hati. Ya, maka kembali lagi tentang kalau misalkan tentang kebaikan itu kan Nabi Muhammad itu pernah ditanya tentang kebaikan dan tentang keburukan. Nah, kalau misalkan al-birru itu kan husnul khuluqi. Ya, al-husnul khuluq. Nah, kalau al-ithmu atau keburukan ya maha ka fi sadrik wa karinta ayatulika alaihin nas. Apa yang di hati itu bikin getar, bikin rasa enggak enak, terus kita takut kelihatan manusia. Nah, itu tuh keburukan. Nah, sedangkan Al-Quran yaitu tadi kembali kepada ruhnya ya. Nah, nanti ruh itu akan mengkoordinasikan hatinya ya, kemudian mengendalikan nafsunya. Nah, makanya kalau misalkan dia bisa seperti itu ya,
kalau sudah bisa sampai seperti itu tadi kembali, maka dia akan menjadi sebaik-baiknya manusia. Kalau enggak tadi enggak akan pernah ketemu esensi Al-Quran menjadi obat. Ya, sama kayak misalkan kita tahu ya, apa namanya? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Lah kalau misalkan kita sholat ketika takbir itu masih mikir utang, nah itu kan dia itu sholat masih mikir utang gitu, sholat masih mikir apa lagi gitu, atau kadang itu setan itu suka mengingatkan kita dalam hal dua hal, Bu, dalam sholat sama dalam kalau ibu lagi di toilet. Zikir itu, kalau zikir, Bu, itu ingat Allah gitu, tapi kadang untuk ingat sesuatu mungkin agak lupa gitu. Tapi kalau di toilet tuh kadang ingat gitu. Nah, sama salah satunya itu ketika lagi sholat ingat, nanti pas sudah salam lupa lagi. Nah, tapi itulah cobaan apa namanya buat orang-orang yang memang nanti diteguhkan hatinya. Gitu. Nah, sama tadi, saya akan menyamakan Al-Quran itu dengan sholat, maksudnya dari segi esensinya. Ya, dari segi esensinya itu kalau misalkan sholat bisa dihadirkan dengan hati, ya, maka nanti hasil yang tanha anil fahsya wal munkar itu mencegah dari keburukan dan kemungkaran itu akan berhasil. Ya itu. Karena nggak mungkin, Bu, apa namanya sholat misalnya kita takbir Allahu Akbar salam, setelahnya itu apa namanya akan mencegah kemaksiatan kalau tidak dibarengi dengan hati. Sholatnya tidak dibarengi dengan hati. Nah, ini semua derajat-derajat yang bagi kita, bagi orang biasa itu dan di zaman sekarang mungkin saja kebanyakan dari kita susah sekali untuk menggapai hal itu. Ya, nah maka dari itu, alhamdulillah itu Tuhan itu tidak mewajibkan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mewajibkan kita dalam beribadah itu kudu khusyuk. Silahkan cari teksnya. Kalau misalkan beribadah itu kudu khusyuk. Khusyuk itu hanya penekanan, tidak menjadi kewajiban. Kalau menjadi kewajiban semuanya nggak bisa. Semuanya nggak akan bisa. Karena tadi, ya misalkan sekelas Nabi Muhammad nih, ya, ketika apa yang hadisnya apa namanya ditanya mahwal ihsan. Nah, itu kan anta abudallah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah seakan-akan melihat Allah. Kalau nggak bisa melihat Allah, yakin aja kalau Allah itu melihat kita. Nah, dari hadis ini ya, sebetulnya Nabi Muhammad itu kan mengajarkan tentang kehadiran hati, kayak gitu. Nah, kembali saya ingin menceritakan Nabi Muhammad sendiri ya, ketika sholat karena sudah hatinya bersih ya. Nah, kita masih ingat yang dulu pas waktu kecil dibedah itu hatinya beliau itu. Nah, pas sholat itu bukan kayak kita mikir utang, tapi kita takbir itu dibentangkan surga dan neraka, dibentangkan kehidupan zaman Nabi Adam, dibentangkan kehidupan setelah Nabi Adam, bahkan nanti sampai hari kiamat, dibentangkan semuanya. Karena apa? Karena hatinya sudah bersih, kayak gitu. Nah, derajat manusia seperti kita, apalagi seperti saya, ya, ketika sudah mampu menghadirkan hati saja, itu sudah memunculkan ketenangan, gitu. Apalagi kalau misalkan nanti hatinya bersih, kayak gitu. Nah, makanya apa esensi Al-Quran atau esensi segala ibadah, ya, kalau misalkan diaplikasikan dengan benar, itu nanti akan memuliakan diri kita tanpa perlu kita minta, gitu. Nah, kan kalau misalkan kita apa namanya kita sekolah, Bu, tinggi-tinggi, ini kita bicara jujur, review jujur, Bu, ya. Kita sekolah tinggi-tinggi dari SD, SMP, SMA, kuliah. Buat apa? Buat ijazahnya disodor-sodorkan. Ya, ijazahnya disodor-sodorkan gitu. Karena apa? Karena mencari ilmunya untuk kerja. Kalau untuk kerja ya tadi ijazahnya disodor-sodorkan, ya, atau bahkan ke yang lebih anunya lagi, ya, disodorkan menjadi apa namanya? Mohon maaf banget ya, jadi pegawai Indomaret atau jadi satpam. Ini bukan berarti bicara pekerjaan itu buruk, tidak. Ya, tapi bagaimana kita sudah capek-capek sekolah, sudah capek-capek kuliah, ya, tapi ternyata ijazah kita perilakukan dengan murah, kayak gitu. Nah, kalau misalkan tadi menuntut ilmunya itu karena Allah, ya itu nanti akan memuliakan semuanya dari segi ibadah. Nah, sedangkan ilmu itu juga dari segi ibadah. Nah, kalau misalkan kita ikhlas, ya tadi tanpa kita sodorkan pun kita akan dicari orang. Itu dia.
Itu dia dalam esensi ya Al-Quran yang mana titiknya itu tetap kembali kepada hati. Gitu. Nah makanya kita tidak heran dengan hadis Nabi. Beberapa sahabat itu meriwayatkan ya bahwasanya ketika ditanya bagusan mana antara jihad atau baca Quran. Nah itu sahabat itu menjawab, ya baca Quran, karena Nabi Muhammad bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Gitu. Nah, saya ingin mengangkat juga bahwasanya itulah kehebatan Nabi Muhammad dalam melihat para sahabatnya itu tidak disamaratakan. Kita mengenal Ali bin Abi Thalib ya, dan Imam Hamzah pamannya Rasulullah Hamzah itu ya. Nah ketika ditanyakan tentang amal untuk cepat masuk surga, itu Nabi Muhammad mengatakan kepada mereka, jihad lebih baik kayak gitu. Jihad lebih baik kalau misalkan ke Ali bin Abi Thalib dan juga Hamzah. Tapi kalau misalkan kayak Abdullah bin Mas'ud ya dan lain sebagainya yang kori-kori Al-Qur'an ya, nah itu itu akan disabdakan bacalah Al-Qur'an. Kalau misalkan disabdakan dengan Abdurrahman bin Auf, Salman Al-Farisi dan lain sebagainya ya, nah itu disabdakannya berinfaklah kayak gitu. Karena apa? Nabi Muhammad tahu latar belakang para sahabat itu tidak semuanya suka Al-Quran, dan tidak semuanya suka jihad, dan tidak semuanya kaya seperti Abdurrahman bin Auf kayak gitu. Nah makanya jalur itu berbeda-beda, dan kembali itu akibat dari kebersihan hati ya. Nah kalau Nabi Muhammad kan memang beliau itu karena kekasih Allah Subhanahu wa taala, nah sehingga hatinya dibersihkan. Ya namun kalau kita sendiri itu memang perjalanannya berat, perjalanannya sungguh seperti orang tertatih-tatih ya gitu ya. Nah itu dia tentang esensi, kembali lagi tentang esensi ya, atau tentang manfaat Al-Quran itu sendiri ya. Nah kita juga bisa melihat di surah Al-Hijr ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu Tuhan itu pakai bahasa kita, inna itu kita gitu. Jadi Allah akan mengakui siapapun yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya itu, mengakui akan menjadi keluarganya beliau ya. Kalau misalkan selalu membaca Al-Quran kemudian dia mengamalkan ya, makanya tadi redaksinya pakai kami yang menjaga kayak gitu. Karena Al-Quran ya, yarfa'u bi aqwaman wa yad'u bihi akhirin. Al-Quran itu akan mengangkat derajat suatu kaum dan menjatuhkan derajat yang lain ya. Itu dia itu dia kehebatan Al-Quran itu sendiri ya, yang mana itu akan menguatkan keimanan kita, sehingga dengan kekuatan keimanan kita sendiri ya, kita akan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran, apapun itu tentang Al-Quran ya. Ini dalam mengobati hati ya. Nah saya akan tetap menggarisbawahi, kalau misalkan Ustadz boleh nggak saya ini baca Quran tahu-tahu ketemu hukum habis itu saya tentukan sendiri, oh itu tidak boleh ya. Karena bagaimanapun itu harus dengan pendalaman ya gitu, pendalaman pemahaman ya, yang itu dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten ya gitu. Nah kalau kita cukup sekedar menjadi obat buat kita ya dengan membaca Al-Quran ya, itu insya Allah akan menenangkan kita ya. Nah dengan ketenangan itu nanti dalam kehidupan ya kita berjalan santai. Kalau misalkan kita ngerti nih ya, misalkan kayak suami ibu nih kayak agak keras kepala dan lain sebagainya ya santai. Karena emang kalau misalkan ibu mengutamakan mengerti laki-laki berpegang teguh kepada Al-Quran, nanti mengerti sifat laki-laki gitu secara tidak langsung kayak gitu ya. Nah mengertinya bukan karena ibu mengerti pas baca Quran, tapi ibu dilapangkan hatinya, itu dia
Ya, nah sama sebaliknya juga ya, kayak laki-laki kalau misalkan ketemu sama ibu-ibu juga nih, nah bapak-bapaknya gitu ya, kalau misalkan agak apa namanya ibu-ibunya agak rewel, nah bapak-bapaknya kalau misalkan berpegang teguh dengan Al-Quran, ya dia akan lebih legowo, hatinya akan diluaskan, lebih dikuatkan sabarnya, karena tadi ibu-ibu terkenal dengan suka cerewet itu dia. Itu Bu, ibu apa namanya, memang kelebihan wanita tuh dari linguistiknya itu banyak Bu, apa pintar bicara, pokoknya bicara gitu ya, tapi nanti nggak dilakuin kadang. Ya, tapi kalau laki-laki tuh pemikir, makanya kalau sedang pemikir tuh apa diam, sukanya diam gitu, kadang nggak mau diganggu gitu. Itu dia laki-laki. Nah itu, tapi itulah kalau misalkan semuanya kembali kepada Al-Quran tadi ya, karena kan di dalam Al-Quran juga ada pedomannya, wajah apa namanya, wa min ayatihi an khalaqakum lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, agar orang-orang itu bisa berpikir. Gitu. Karena bagaimanapun ciptaan Allah itu memiliki kekurangan, memiliki kelebihan. Ya gitu. Nah juga Bu, ya dalam Al-Quran sendiri ya, dalam memuliakan siapapun sebagai pemegang teguhnya, kayak gitu ya. Hadis Nabi itu ngomong apa, innallaha la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an, yang di hatinya itu ada kesadaran untuk baca Al-Quran ya. Wa innal Qur'an ma'dubatullah ya. Karena Al-Quran sendiri jamuan, bentuk jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya kalau jamuan dari Allah itu ya tadi kembali kepada obat. Gitu. Nah kalau misalkan di hati kita terus Al-Quran, ya itu insya Allah nggak akan diadab. Kita bisa mengerti. Mungkin Bapak dan Ibu juga itu pernah mendengar tentang sebuah riwayat ya, yang saat itu diceritakan ada orang di dalam kubur. Yaitu ada orang di dalam kubur ya. Nah kemudian pas mau diadab, itu yang muncul apa? Surah Al-Mulk. Ketika ketika malaikat Munkar Nakir mau datang ke mukanya, ada surah Al-Mulk. Habis itu mau di kakinya itu ada Al-Mulk. Mau dari segala arah tuh Al-Mulk pokoknya. Bingung malaikat Munkar Nakir. Akhirnya datang ke Allah. Wah ini gimana nih? Dihalangi sama surah Al-Mulk. Ya itu. Baru Al-Mulk datang lagi. Oh Tuhan, kamu ngadap ini ada saya nih di dalamnya. Itu. Nah, kalau misalkan mau diadab, adabnya berarti juga menghadap saya, menghadap surah Al-Mulk gitu. Nah akhirnya Allah mengatakan sudah, gak usah diadab. Itu selamatkan saja orangnya. Itu. Nah tapi kembali, itulah bagaimana cara Al-Quran itu memuliakan pemegang teguhnya, memuliakan orang yang membacakannya. Itu. Nah kemudian juga ya banyak juga fadilah-fadilah ya, atau dengan Al-Quran sendiri itu kita akan melihat banyak sekali ya. Nah kita mengerti kalau misalkan seperti kita ya, yang insya Allah terutama untuk bapak-bapak dan ibu-ibu itu keimanannya kuat ya, itu. Kalau keimanannya kuat, apakah kelihatan? Tidak kelihatan. Tapi kalau ibu keimanannya kuat dan sambil membaca Al-Quran ya, nah itu nanti baru kelihatan, baunya kelihatan, rasanya juga kelihatan. Kan kalau misalkan kayak misalkan Ustaz Amirullah jalan gitu, orang beriman jalan ya, kan bisa dirasakan kalau misalkan menolong. Tapi kalau nggak menolong kan belum tentu bisa dirasakan. Nah tapi kalau misalkan bersama Al-Quran ya, itu pasti bisa dirasakan. Karena melihat, Ustaz Amirullah ahli Quran ya itu. Habis itu suka menolong. Nah itu jadi dua-duanya ya. Mathalul utrujah. Nah buah utrujah. Buah utrujah tuh saya bisa searching di Google Bu. Itu kayak modelannya tuh labu kan, model labu, tapi itu harum buahnya sebetulnya ya. Nah kemudian juga kalau misalkan orang mukmin kan kalau nggak baca Al-Quran itu seperti buah kurma. Nah kalau buah kurma itu nggak bau, tapi rasanya manis. Ya.
Nah, kalau orang munafik juga ada klasifikasinya. Ya, cuma saya lupa Bu hadisnya. Tadi lumayan di jalan macet Bu, jadi sedikit-sedikit agak rontok ini Bu. Maklum apa namanya, keimanannya masih setelan manusia biasa. Nah, itu dia kembali kepada Al-Qur'an, karena bagaimanapun ya Al-Qur'an itu tetap ya menjadi petunjuk internasional untuk segala manusia. Ya, mau siapapun. Nah, makanya saya kembalikan kepada Imam Ghazali. Kenapa Imam Ghazali itu sekarang diingat? Kayak gitu. Mungkin saja Imam Ghazali itu kalau nggak banding setir, itu hanya sekilas diingat oleh beberapa orang, karena beliau itu ahli kedokteran, ahli kimia. Imam siapa tadi? Imam Ghazali. Tapi karena banding setir ke tasawufnya tasawuf ortodok. Maksudnya tasawuf ortodok itu tasawuf ahli sunnah wal jamaah, gitu. Ya. Nah, baru tuh terkenal yang mana nanti tasawufnya dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya terkenal, itu. Nah, tapi itu tadi, karena beliau berusaha memunculkan kembali bentuk tasawuf yang sesuai Al-Quran dan Sunnah, akhirnya dikenal. Ya, karena kita melihat ya tasawuf itu, ulama-ulama tasawuf itu ya memang beliau baik, tapi ketika diaplikasikan kepada kita, itu kita tidak cocok Bu. Kita kenal ya yang namanya Syekh Siti Jenar, tapi matinya digantung, kalau nggak digantung dipenggal sama Wali Songo, yang mana dia mendeklarasikan pelajaran tentang wahdatul wujud, itu tentang persatuan dengan Tuhan. Ya kalau misalkan sekelas kita imannya itu nggak bakal cocok. Ya gitu, karena bagaimanapun itu tinggi sekali. Nah, itu nanti ranah tasawuf itu bisa ke Ustaz Amirullah atau ke Habib Ridho Jilani. Nah, itu lebih jus gandos lah kalau bahasanya. lebih jus gandos, lebih mantap. Kalau bahas itu nanti lebih mantap. Kalau saya enggak, ranah saya tidak berani nyentuh di sana gitu. Kalau saya lebih kepada yang lokal aja, karena tadi saya ya insya Allah nanti sampai ke depannya hanya untuk orang lokal saja. Kalau misalkan ketinggian itu, waduh, agak repot juga gitu. Nah, itu dia Bu, perihal Al-Quran. Dan siapapun yang berpegang teguh itu akan berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia akan dimuliakan Al-Quran. Nah, juga kita mengerti nanti kalau di hari kiamat ya dia akan menjadi syafi'un, ya akan menjadi syafaat bagi siapapun yang berpegang teguh kepadanya. Makanya di Al-Quran makanya dalam doa itu kan ada Bu. Ya, saya tadi kembali saya tidak hafal doanya. Yang sering digaungkan sama penghafal Al-Quran itu, ya kalau misalkan di dunia itu dijadikan teman, di dalam kubur dijadikan cahaya, di hari yaumul hisab dijadikan pemberi syafaat, kalau pas melewati jembatan Sirat dijadikan ya penghubung jembatan agar terlihat lebih luas itu. Dan kalau di surga tetap menjadi teman lagi. Nah gitu. Nah, tapi tadi ya ketika kita sudah membahas tentang Al-Quran itu memuliakan, kita tidak lupa bahwasanya Al-Quran itu bisa menjatuhkan orang. Kita banyak mengerti tentang orang-orang ya, atau orang-orang yang dulunya belum beragama Islam, dia tinggi mentereng dengan derajatnya ya, ketika dihadapkan dengan Al-Quran akhirnya mereka tobat, derajatnya runtuh semua, derajat keduniaannya runtuh, dan akhirnya dia bertobat. Biasanya ini terjadi kepada salah satunya itu para dokter. Nah, para dokter ini kan Bu biasanya berkeyakinan, kebanyakan dari mereka berkeyakinan bahwasanya manusia itu terbuat dari materi, ya gitu. Nah, sedangkan Al-Quran itu untuk menyembuhkan hal yang imateri, gitu, yang tidak tampak. Apa yang tidak tampak? Ruh dan hati. Nah, maka dari itu ya, kalau misalkan mereka berpegang teguh ya, kebanyakan dokter tadi berpegang teguh, nanti itu biasanya mereka akan terpatahkan sendiri dengan argumentasinya yang tadi materi. Akhirnya pas dihadapkan dengan Al-Quran
Al-Quran akan mematahkan argumentasi mereka. Ya, gitu. Ya. Dan juga kita banyak mengenal ya, atau beberapa ya yang di zaman sahabat itu seperti Musailamah Al-Kadzdzab, ketika ada Al-Quran datang, dia ingin menandingi Al-Quran. Ya. Nah, ketika ingin menandingi Al-Quran, ternyata ya itu hanya menjadi bahasa yang biasa. Ya, karena Al-Quran tadi ya, kalau kita gali itu secara bahasa pun akan menguatkan gitu. Secara bahasanya itu nggak ada ya, nggak ada yang bisa seperti Al-Quran dalam menciptakan tulisan atau bahasa. Karena biasanya Bu, kalau diciptakan sama manusia itu identik dengan perkembangan, perubahan, dan adaptasi. Perkembangan, perubahan, adaptasi. Kalau misalkan tulisan manusia itu di zaman tahun 90 ya, itu nulisnya A, itu biasanya nanti di tahun sekarang itu tidak relevan lagi. Gitu. Ya. Nah, yang menulis sekarang atau misalnya sekarang nulis novel kayak gitu. Ya, nulis novel saya terbit bulan Januari akhir ini misalnya. Kemudian dibaca orang. Itu hanya bertahan paling banter paling lama itu 1 tahun. Ya. Nah, kemudian nanti karena sudah karena butuh adaptasi lagi, ya, akhirnya nanti novel saya tenggelam, ganti lagi dengan yang lain. Nah, sedangkan Al-Quran itu tidak. Ya, Al-Quran itu dari zaman Nabi Muhammad ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad ya, sampai kepada kita, yaitu tetap sama. Alif Lam Mim tetap Alif Lam Mim, Alam Nasroh tetap Alam Nasroh. Tidak ada diganti, alama tidak ada. Ya, Alif Lam Mim alama itu tidak ada. Ya, saya masih ingat Bu, dulu ketika di pondok. Jadi di pondok dulu Bu, itu ada kayak kalau misalkan sudah hatam, siapa yang sudah hatam baca Quran, nanti biasanya sama pondok itu dikasih duit. Kayak gitu. Karena dia bisa berhasil menghatamkan berapa kali kayak gitu. Nah, itu akhirnya berdiri lah, termasuk saya juga berdiri kayak gitu. Ada teman saya yang berdiri Bu, dia sudah ngaku hatam gitu. Pas dites Yasin Bu, dia baca Yasa. Pas dites, dulu katanya udah hatam Bu, tapi pas dites bacanya Yasa. Waduh, repot ini. Bacanya Yasa, tapi dia ngomongnya udah hatam gitu. Karena tahu mau dikasih duit mungkin. Ya, saya masih ingat dulu itu dikasih duitnya 25.000. Ya, tapi kan kalau sekelas santri 25.000 nunggu sebulan itu setengah mati Bu lamanya. Nah itu dia itu dia selingan cerita yang mana kembali bagaimanapun Al-Quran tidak bisa dirubah. Jadi, ya, qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Itu di surah Al-Isra. Ya. Suruh aja Bu manusia itu, ya, atau orang-orang kafir itu kumpul jadi satu, ya, untuk membikin Al-Quran. Ya. Kalau misalkan bisa Bu, ini Al-Quran pasti lenyap. Tapi nyatanya mereka yang nggak bisa. Ya. Nah, itu dia tentang kemuliaan dari dirinya Al-Quran sendiri. Ya. Nah, bagaimana dengan orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, pasti akan ikut termuliakan. Ya. Nah, maka dari itu, ya, bagi kita sendiri itu tetap membaca Quran, terus kita mengajak ya saudara-saudara kita, ya, terutama investasi kita, Bapak-bapak Ibu sekalian. Apa investasi kita? Anak-anak kita. Nah, anak-anak kita itu investasi Bu. Kita kalau mati itu nggak bawa harta. Kita mati, rumah kita nggak sekalian dihancurkan dulu baru dipendem sama mayatnya, enggak. Itu terlalu rajin kayaknya, butuhkan kontraktor dulu dihancurin dulu, baru dipendem itu. Karena merasa, oh ini pakai duitku ini, akhirnya dipendem itu. Enggak, kayak gitu. Tapi investasinya, ya, itu salah satunya ialah anak yang soleh dan mendoakan kebaikan kepada orang tua. Nah, investasi kita tuh satu-satunya anak Bu, gitu. Untuk nanti tetap mendapat aliran pahala kebaikan, cipratan kebaikan dari pahala yang dibacakan oleh anak-anak kita dari doa, zikir,
baca Al-Quran dan lain sebagainya. Ya, saya masih ingat cerita ini diriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan yang dikatakan ya ketika Nabi Muhammad itu melewati sebuah kuburan. Itu satu kuburan pertama itu pas ngelewatin ada para sahabat, ayo kita cepat lewatnya, itu jangan lama-lama ya. Nah kemudian pas ngelewatin kuburan yang kedua agak dilambatin kayak gitu. Nah baru si sahabat bingung, Rasulullah kenapa ini? Kok yang pertama disuruh cepat, yang kedua disuruh lambat? Baru Rasulullah bilang, andai kata kalian itu diberi pendengaran sebagaimana aku mendengar, ya niscaya kalian akan menangis mendengar tangisan orang yang disiksa di dalam kubur. Kayak gitu. Ya, saya ingat beberapa hal yang disampaikan guru saya. Orang tuh kalau misalkan diberi pendengaran tentang siapa yang di dalam kubur itu, kemungkinan dua, mendengar langsung gila, mendengar mati. Itu saking dahsyatnya yang di dalam kubur itu. Alhamdulillah semua makhluk bisa dengar kecuali jin dan manusia. Alhamdulillah kita tuh ada diberi pendengaran itu. Kayak gitu. Kita diberi pendengaran itu ya manusia model-model kita gitu yang diberi pendengarannya kalau nggak gibah gitu, ngomongin orang gitu. Berduduk sama teman gitu, wah orang itu gimana itu gini gitu. Atau enggak kalau misalkan mohon maaf ya, kalau misalkan ini kan lagi tahun-tahun politik juga nih, pas berduduk apa itu paslon ini gibah lagi sudah gitu ya. tapi bagaimanapun ya itulah keunikannya Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala dalam menciptakan makhluknya ya kalau misalkan di zaman sekarang itu begitu ya Allah pun tidak, ya sudah memang sudah fitrahnya ya gitu ya, tapi asalkan dengan syarat tidak dibarengi dengan dosa-dosa yang besar ya. Gibah itu dosa kecil ya, dosa kecil, tapi kalau diteruskan membunuhnya itu, nah itu menjadi dosa besar. Nah ini dijawab di surah An-Nisa, Bu. Inta jatanibu kabairomatun hauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Gitu. Kalau misalkan dosa-dosa besar itu kita jauhi, maka dosa-dosa kecil itu akan diampuni. Gitu. Potensi dosa-dosa kecil itu pasti akan diampuni. Karena tadi tidak kesana. Nah makanya kalau misalkan sama orang-orang lokal ya, sama-sama kita nih sama lokal, Bu, saya juga tidak bisa 100% gitu melarang gibah gitu, tapi juga tidak bisa membenarkan kalau gibah itu benar, Bu, gitu. Ya sudah, jalan seperti biasa aja gitu. Yang penting Ibu bersikap baik, bapak-bapak juga bersikap baik ya gitu ya kepada manusia ya, menjauhi dosa, itu sudah selesai ya kalau untuk di zaman sekarang. Karena zaman sekarang itu banyak fitnahnya ya, yang seperti kita ingat ya, itu seakan-akan kita memegang batu bara di genggaman tangan. Nah itu bukan panas sekali kalau memegang agama kita sendiri seperti itu, saking banyaknya fitnahnya gitu. Nah kita nggak tahu, Bu, investasi masa depan kita apakah berhasil atau lolos itu, apakah berhasil atau lolos. Nah kalau misalkan berhasil, alhamdulillah, Bu, misalkan jadi anak soleh ya, walaupun dia jadi misalnya anaknya laki-laki jadi tentara yang soleh, yang tidak melupakan orang tua. Lepas jadi gagal, Bu, wah kita bonyok, Bu, di di dalam kubur itu kita bonyok gitu, dihabisi juga gitu ya. Karena bagaimanapun ya investasi anak ya itu tetap ada kaitannya dengan orang tua. Itu dia. Nah sama. Nah ini tapi ini tidak dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sendiri itu semua umatnya ya, kalau kita melakukan kebaikan, Nabi Muhammad akan mendoakan kebaikan, mintakan rahmat. Tapi kalau kita melakukan kesalahan, Nabi Muhammad nangis, Bu. Nabi Muhammad nangis, akhirnya kita dimintakan ampunan. Nah kalau Nabi Muhammad tidak pikir Fatimah ya, nggak mikir istri-istrinya, tapi mikir umatnya. Sampai mau mati pun juga mikir umatnya ya. Jadi itu dia kesimpulannya, bahwasanya malam ini kita mengerti bahwasanya Al-Quran itu mulia, dirinya sendiri mulia. Kemudian juga ketika
ketika orang yang memegang berteguh dengan Al-Quran itu pasti mulia, dan juga kita mengajak orang-orang terdekat kita, dan kemudian kita menginvestasikan anak-anak kita untuk terus berbuat soleh, ya, untuk terus beramal baik, ya, yang nantinya itu kita akan mendapatkan kecipratan kebaikan di dalamnya. Ya, mungkin itu aja Ustaz Amarullah yang bisa saya sampaikan. Ya, saya mohon maaf ibu-ibu, ya, dan juga bapak, ya, yang hadir di sini. Kalau misalnya bapaknya cuma satu, ini mas nih. Yang masnya saya panggil bapak aja gitu, calon bapak ya. Sudah nikah mas? Satu saya nikah mas, tidak apa-apa. Di depan belum nikah semua ya, jadi satu server ya. Tapi sudah menasihatin orang gitu. Ini kan kita kalau bahasa adabnya itu gak beradab sekali gitu. Tapi ya namanya sudah ditakdirkan Allah, ya sudahlah, kita harus jalan pada jalan takdirnya kayak gitu. Ya mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian jika ada bahasa dan perkataan saya yang kurang baik, mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Iman Tauhid. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi pegangan hidup kita, bahwasanya